Selamat datang, Mystikus Channel. Kiai Haji Husein Ilyas dikenal alim, warak, zuhud dan insya Allah termasuk waliullah. Kiai Haji Husein Ilyas biasa disapa Mbah Yai Husein Ilyas, pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Al-Misbar Karangnongko, Mojokerto. Kiai Haji Husein Ilyas adalah kiai sepuh yang sangat disegani dan dihormati di Jawa Timur. Di pondoknya yang sederhana di Karangnongko, Mojokerto, hampir setiap hari banyak orang yang datang mulai silaturahmi, mengaji, Jumat pagi, Sabtu, Selasa, malam 17-an, sampai meminta doa dan restu. Menurut beliau, siapa saja boleh datang ke pondoknya. Biar itu orang biasa, pejabat, tokoh agama, dan lain sebagainya, beliau akan menerimanya dengan tangan terbuka. Biasanya pondoknya selalu ramai didatangi orang-orang yang ingin minta restu, petunjuk, atau sekedar silaturahim. Tetapi beliau menolak jika dimintai dukungan. Beliau menyadari, beliau adalah panutan masyarakat terutama warga NU. Jika beliau mendukung ini itu, beliau kasihan masyarakat yang kebingungan nantinya. Mbah Yai Husein adalah Rais Syuriah NU Cabang Kabupaten Mojokerto sejak 2003 sampai 2013. Ada cerita di balik pemilihannya sebagai Rais Syuriah. Sebetulnya Kiai Haji Husein Ilyas enggan dicalonkan dan memilih pulang ke Pondok Pesantren Al-Misbar yang diasuhnya. Prinsip beliau, jangankan memegang jabatan tertinggi, jadi ranting saja tidak mau, ada tanggung jawab besar yang diemban pemangku jabatan tersebut. Namun para pendukung beliau berhasil meyakinkan Kiai Haji Husein bila kehadirannya sangat dibutuhkan NU. Beliau menyadari, NU didirikan para ulama dan banyak yang menghendaki agar Kiai Haji Husein dicalonkan, akhirnya beliau pun menjadi Rais Syuriah NU Cabang Kabupaten Mojokerto. Silsilah. Menurut keterangan yang dihimpun, beliau adalah keturunan Raden Ngabehi Ronggowarsito. Berikut silsilah beliau. Ronggowarsito memiliki keturunan Nur Fatah, memiliki keturunan Nur Ibrahim, memiliki keturunan Syekh Yasin Surakarta, memiliki keturunan Nur Ngaliman atau Senopati Suroyudo, memiliki keturunan Musyah, memiliki keturunan Kiai Haji Ilyas, memiliki keturunan Kiai Haji Husein Ilyas, Mojokerto. Karomah. Senjata Jepang pun meleleh. Mbah Yai Husein pernah bercerita bagaimana sengsaranya dulu ketika zaman Jepang. Ketika itu, tentara Jepang memberlakukan jam malam, mereka melarang rakyat Indonesia untuk keluar rumah menjelang sore hari. Hukumannya dibunuh di depan umum bila kedapatan keluar rumah di sore dan malam hari, karena dianggap pemberontak. Pernah suatu ketika ada yang mencari tahu, apa sebenarnya yang dilakukan tentara Jepang di sore dan malam hari itu. Ternyata tentara Jepang tersebut di waktu sore itu mengangkuti hasil tanam rakyat untuk dibawa ke negara mereka. Memang di waktu itu diberlakukan peraturan semacam tanam paksa untuk kebutuhan logistik Perang Asia Timur Raya. Hasil panen yang dihasilkan oleh rakyat, sebagian besar diangkut Jepang sedangkan rakyat diberi bagian sedikit sekali. Proses memanen juga harus dalam pengawasan tentara Jepang. Jika ketahuan memanen sendiri, maka akan dihukum mati. Pada suatu waktu, ada seorang petani yang nekat memanen hasil tanam sendiri tanpa pengawasan tentara Jepang. Sayang usaha nekat petani tersebut ketahuan oleh tentara Jepang, sehingga petani itu ditembak oleh tentara Jepang. Anak petani tersebut akhirnya melapor kejadian tersebut pada Mbah Yai Husein yang waktu itu masih muda. Mendapat laporan tersebut, Mbah Yai Husein pun akhirnya mengajak teman-temannya ke sawah untuk memanen padi menjelang maghrib. Ketika sedang memanen, Mbah Yai Husein didatangi beberapa tentara Jepang yang sedang berjaga dengan membawa anjing. Melihat Mbah Yai Husein, anjing tentara Jepang tersebut malah beringsut mundur, lari menjauhi Mbah Yai. Sehingga sebagian tentara Jepang itu malah kerepotan mengejar anjingnya yang lari. Sementara tentara Jepang yang lain, menodongkan senjata pada Mbah Yai Husein dan teman-temannya. Tiba-tiba senjata yang ditodongkan ke arah Mbah Yai itu meleleh seperti dipanaskan. Tentara-tentara itu pun kaget dan ikut-ikutan lari terbirit-birit.
Mbah Yai Hussein selalu berprinsip bahwa menjadi manusia itu tidak boleh takut pada siapapun dan apapun, kecuali hanya takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena manusia itu khalifatullah, sebagai khalifah Allah itu sudah seharusnya tidak boleh takut apapun selain takut pada Allah. Lalu diceritakan pula, ketika Mbah Yai masih muda, kalau beliau sedang puasa selalu menyendiri di hutan atau dimanapun pokoknya jauh dari keramaian agar tidak diketahui orang dan ditanyai macam-macam. Suatu ketika beliau dalam uzlahnya itu tertidur di suatu hutan, lalu tiba-tiba dibangunkan Gus Zuli atau Romo Yai Jazuli Utsman. Mbah Yai Hussein terkejut ketika terbangun banyak teman-temannya dan Gus Zuli di sekelilingnya. Teman-teman beliau bilang kalau Mbah Yai Hussein sudah hilang berminggu-minggu, padahal beliau merasa hanya tidur beberapa menit. Anehnya, teman-teman Mbah Yai Hussein tidak melihat beliau tertidur di tempat tersebut, hanya Gus Zuli yang tahu, sebab itulah yang membangunkan Mbah Yai Hussein adalah Gus Zuli. Lalu Mbah Yai Hussein bercerita pada Gus Zuli tentang mimpi ketika tertidur tadi. Dalam mimpi Mbah Yai Hussein bermimpi bahwa suatu saat ada kiai besar yang akan lahir di tempat ini dan tempat ini akan ramai setelah kiai besar tersebut wafat. Gus Zuli hanya menjawab, benar. Tempat tersebut sekarang adalah makam dari ulama muasis Dzikrul Ghafilin, Kiai Haji Hamim Jazuli atau Gus Mik. Selain itu, Mbah Yai Hussein hingga kini selalu dimintai doa dan gemblengan kekebalan bagi anggota Banser ketika akan melaksanakan tugas. Berbagai cabang Banser dari seluruh daerah selalu meminta gemblengan kebal senjata pada Mbah Yai Hussein. Gemblengan itu melalui ritual doa dan rajah menggunakan alat tulis yang dituliskan pada punggung masing-masing anggota Banser. Kedekatan dengan Gus Dur. Mbah Yai Hussein selalu bersemangat kalau bercerita tentang Gus Dur. Menurutnya, Gus Dur adalah pribadi yang luar biasa. Beliau sering didatangi Gus Dur selama Presiden RI keempat itu masih hidup, hingga ada kejadian lucu. Gus Dur kalau sowan menemui Mbah Yai, tanpa pengawalan dan tahu-tahu sudah ada di halaman rumah beliau. Begitu Gus Dur pulang, baru polisi-polisi datang menemui Mbah Yai, agar melapor jika akan ada pejabat atau tamu penting. Mbah Yai hanya beralasan, bagaimana mau lapor, uang pejabatnya datangnya tidak memberitahu. Dan itu kejadian berulang kali. Hingga kini, anak-anak Gus Dur dan berbagai tokoh NU selalu mengikuti langkah Gus Dur untuk selalu meminta nasihat Mbah Yai Hussein dalam mengambil keputusan-keputusan penting. Hal ini menandakan kealiman dan bijaksananya seorang Kiai Haji Hussein Ilyas dalam ngomong masyarakat yang sangat patut menjadi perhatian kita. Setiap tutur dan nasihatnya adalah oase yang dibutuhkan masyarakat yang hidup di zaman sekarang. Semoga beliau selalu diberi panjang umur yang barokah, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tetap menjadi obor di tengah zaman yang semakin gelap dan berkah ilmunya sampai kepada kita semua, amin. Lahu Al-Fatihah. Berikut petikan kalam hikmah Kiai Haji Hussein Ilyas. As-sofa al-wafa al-jafa. As-sofa belajar bersiati. Belajar benar-benar mau sekali kusisa itu benar-benar kalau sing rekod tulisan ini kadang-kadang kirim baru. As-sofa belajar bersiati. Al-wafa ojo sok nyulayani omongi dewi. Bahaya nek nyulayani omongi dewi. Jadi nek iya ya iya, nek ora ya ora. Al-jafa gak mengeng nek dilem, gak kaget nek dilokno. Ini wong Jawa dipe gak garing, dikum gak teles. Jika Anda menyukai Mistikus Channel silahkan like, komen, share, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng untuk mengikuti update terbaru. Terima kasih.